Sehingga hubungan antara batang tubuh dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana bentuknya dan Soeharto menjaga Undang-Undang 45 dan sampai dirubah? Maka pejabat-pejabat pun tidak ada yang sekarang ini mempunyai rasa nasionalisme dan karakter kebangsaan yang seperti itu. Pemirsa, jumpa kembali dengan Institut Jenderal Besar Soeharto. Institut Jenderal Besar Soeharto didirikan pada 1 Oktober 2025, yaitu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Institut Jenderal Besar Soeharto adalah lembaga kajian yang fokus menggali berbagai pemikiran Presiden Soeharto, kemudian mendokumentasikan. Setelah itu, kita menseleksi pemikiran-pemikiran Presiden Soeharto yang mana yang masih relevan dan masih dapat digunakan hari ini dan mendatang. Hari ini kita ingin menggali berbagai pengalaman Presiden Soeharto menggambarkan Pancasila. Untuk itu kita mengundang tamu terhormat Pak Prihandoyo. Ya, selamat datang Pak Prihandoyo. Selamat siang ya. Pak Prihandoyo ini adalah Ketua Rumah Pancasila. Beliau paham tentang bagaimana sejarah Pancasila, bagaimana tentang filosofi Pancasila, dan bagaimana idealnya Pancasila dioperasionalkan. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak sebagai Ketua Rumah Pancasila mengenai bagaimana Presiden Soeharto menjaga Pancasila dan mengoperasionalkannya Pancasila itu dalam kehidupan keseharian dalam berbangsa dan bernegara. Ya, jadi kalau kita melihat Presiden Soeharto ini sebetulnya melaksanakan apa yang diberikan amanah kepada bangsa ini oleh Soekarno. Itu pidato pada tanggal 17 Agustus 1963. Beliau mengatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan proklamasi 17 Agustus adalah loro-lorone atunggal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu maka Bung Karno menguraikan bahwa dengan proklamasi itu maka kita bisa melakukan berketuhanan yang Maha Esa, kemerdekaan berketuhanan yang Maha Esa, berkemerdekaan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, kemerdekaan persatuan Indonesia, kemerdekaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kemerdekaan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rupanya dari sini inilah kemudian Pak Harto atas perintah MPR, TAP MPR nomor 2 tahun 1978 membentuk yang namanya BP7. TAP MPR nomor 2 tahun 1978 itu tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Implementasi ini tentu oleh Pak Harto menjadi sebuah pemikiran, maka dibentuklah BP7 untuk mencetak kader-kader sebagai penatar P4. Yang disebut Manggala. Ya. Yang biasa disebut pada waktu itu Manggala. Jadi hampir seluruh negeri ini, provinsi-provinsi, kota kabupaten, sampai pusat melakukan penataran dan mendapat sertifikat Manggala untuk bisa melakukan penatar, menjadi penatar. Nah, dari sinilah berangkat kemudian P4 ini menjadi kurikulum pada pendidikan nasional kita. Sehingga mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu kita mendapatkan pendidikan P4, pendidikan moral Pancasila, pengamalan Pancasila. Ini sebetulnya dampaknya luar biasa karena dengan adanya penataran yang seperti ini, maka bangsa ini sangat memahami tentang karakter kebangsaan. Ini sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Harto, yaitu membangun karakter kebangsaan yang pada waktu zaman Bung Karno belum sampai ke sana. Jadi membangun karakter kebangsaan dengan pedoman pengamalan dan pengamanan Pancasila ini sungguh luar biasa. Karena apa? Setiap orang itu akan mengerti tentang bagaimana kita bersikap terhadap sesama anak bangsa, bagaimana kita membangun
kebersamaan, bagaimana kita membangun gotong royong. Ini yang dicanangkan oleh Pak Harto, sehingga negara ini dalam keadaan yang sangat kondusif. Oleh sebab itu maka begitu damainya ya Indonesia saat itu. Tidak ada lagi konflik horizontal antara agama dengan agama, konflik horizontal antara suku dan suku, antara golongan dan golongan, tidak ada. Jadi kalau bagi orang-orang tua yang mengalami tahun-tahun zaman PKI mungkin bisa merasakan begitu ininya ya keadaan saat itu. Karena kita juga mencari pekerjaan muda dan macam-macam. Sahabat, tadi Presiden Soeharto dalam rangka menjaga Pancasila membentuk BP7. Ya. Kemudian proklamasi dan pembukaan 45 merupakan norma tunggal. Ya. Sehingga Presiden Soeharto secara konsisten menjaga Undang-Undang 45. Bagaimana bentuknya Presiden Soeharto menjaga Undang-Undang 45 jangan sampai dirubah? Ya. Jargon yang sudah biasa kita kenal yang dilontarkan Pak Harto, menjalankan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Itu memang dilakukan oleh Pak Harto, jadi bukan omong kosong gitu. Bentuknya. Nah, bentuknya itu Pak Harto mengadop pada TAP MPR tentang referendum. Yang kedua, kemudian Pak Harto membuat undang-undang tentang referendum agar Undang-Undang Dasar ini tidak mudah dan tidak dapat dirubah. Atas seperti inilah Pak Harto menjaga Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, sehingga benar-benar pedoman yang mendasari bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dan proklamasi itu adalah luring atunggal, memang diejawantakan dalam pemerintahan Soeharto. Jadi benar-benar dijaga, iya, jangan sampai dirubah. Gitu. Iya. Ya. Kemudian dalam perkembangannya, setelah ada kerusuhan 98, kemudian presiden diganti dengan Presiden Habibie, BP7 diubarkan dengan surat keputusan presiden yang ditandatangani oleh B.J. Habibie. Saya ingin menggali dan mudah-mudahan sahabat dapat jawabannya, kekuatan politik yang mana yang begitu bencinya terhadap Pancasila sehingga BP7 yang merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan sosialisasi Pancasila, melakukan penataran, dibubarkan. Ya, sebetulnya kita berangkat dari kerusuhan 98. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini sebuah perencanaan yang cukup masif. Tidak ada musuh Pancasila itu kecuali komunis, PKI. Jadi PKI dan komunis itulah sebetulnya musuh Pancasila. Ini yang tidak disadari oleh kita semua, terutama juga umat Islam, tidak sadar bahwa yang namanya ideologi komunis itu tidak pernah mati. Dan itu akan hidup kembali ketika dia mempunyai kesempatan. Ya, secara eksplisit saya ingin tahu kekuatan politik selain komunisme, ya. Kemudian ideologi apa lagi yang anti Pancasila? Ya. Jadi kalau kita melihat Pancasila itu, selain komunis, ada ideologi liberal kapitalisme. Liberal kapitalisme yang kita jalankan inilah yang sekarang sebetulnya musuh utama dari Pancasila. Jadi ketika Bung Karno pidato di PBB tentang Pancasila sebagai mercusuar dunia, itu sebetulnya sudah menjadi membuka konflik dengan ideologi yang ada itu. Oleh sebab itu, proksi yang terjadi pada negara kita, yaitu tadi, Pancasila dihilangkan. Mereka sudah tahu bahwa satu-satunya untuk menghancurkan Indonesia ya mengganti Undang-Undang Dasar 45 itu. Sahabat, saya ingin tahu, setelah kerusuhan 98, Undang-Undang 45 dirubah secara bertahap tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Ya.
Kemudian dengan istilah mereka sebut amandemen. Ya. Saya tahu dari Prof. Kailan 97% Undang-Undang Dasar 45 asli sesungguhnya diganti. Ya. Menurut sahabat, apakah itu namanya perubahan Undang-Undang 45 itu atau penggantian Undang-Undang 45 yang terjadi hari ini? Ya. Jadi sebetulnya yang dikatakan amandemen itu tidak tepat. Itu adalah sebuah kudeta konstitusi yang dibungkus amandemen. Jadi mereka mengatakan amandemen padahal sesungguhnya kudeta konstitusi. Apa yang dikatakan Profesor Kailan bahwa perubahan itu 97% memang benar terjadi itu. Sehingga undang-undang yang biasa kita sebut Undang-Undang Dasar 2002 itulah pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Mereka tetap mengatakan ini Undang-Undang Dasar 45 untuk mengelabui masyarakat dan TNI. Jadi merek Undang-Undang 45 ini hanya merek. Iya. Substansinya Iya. undang-undang baru. Iya. Begitu? Iya, betul. Karena kalau Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan 18 Agustus 1945 itu jelas dasarnya Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila itu adalah sebagai stat fundamental norm. Dia berada di atas, kemudian diturunkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai desain sebuah negara. Kemudian oleh pendiri negeri, desain negara berdasarkan Pancasila ini diuraikan pada pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Sehingga hubungan antara batang tubuh dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sahabat, dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini yang kemudian oleh sahabat disebut Undang-Undang Dasar 2002, faktanya pembukaan tidak dirubah. Ya. Tapi kenapa dalam implementasinya batang tubuh dengan pembukaan tidak sinkron? Ya. Tidak loading tunggal. Ya itulah tadi. Kalau tadi dikatakan bahwa saya katakan bahwa pembukaan dan batang tubuh itu adalah hubungan sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan. Tentu ini adalah sebuah keniscayaan bahwa terjadi kudeta konstitusi. Siapa yang melakukan kudeta konstitusi tersebut? Ya, kalau saya melihat tidak ada lain kecuali dua kelompok. Satu kelompok komunis, PKI, anak turunnya. Yang kedua adalah liberal kapitalisme yang mereka dibiayai oleh asing. Kita tahu presiden ketika dilantik menjadi presiden dia harus bersumpah. Ya. Akan memegang teguh Undang-Undang Dasar. Ya. Saat presiden dilantik pada tahun 2000, ya. Undang-Undang 45 masih berlaku, tapi kenapa tidak memegang teguh Undang-Undang 45? Begitu juga MPR ketika dilantik, dia bersumpah harus memegang teguh, akan memegang teguh Undang-Undang 45. Tapi realitanya mereka merubahnya. Ya. Bukan tidak melaksanakan, bahkan merubahnya gitu. Ya. Menurut persepsi saudara, sahabatku Prihandoyo, bagaimana itu sikap mereka itu? Jadi sebetulnya kedua lembaga eksekutif dan MPR ini adalah melakukan sebuah pengkhianatan yang sangat luar biasa kepada bangsa ini. Karena bagaimanapun eksekutif dan MPR ini disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di tengah jalan mereka justru Undang-Undang Dasar 45 ini diganti dengan Undang-Undang 2002. Nah, perubahan inilah yang sebetulnya menurut saya adalah sebuah pengkhianatan terhadap bangsa ini. Dan kalau kita melihat bahwa Undang-Undang Dasar hasil yang mereka katakan amandemen itu 2002 itu sudah menghilangkan kedaulatan rakyat. MPR itu tidak mempunyai kewenangan untuk menghilangkan kedaulatan rakyat. Kok bisa dihilangkan kedaulatan rakyat itu? Karena kedaulatan rakyat itu dihilangkannya utusan golongan dan utusan daerah, maka kedaulatan rakyat hilang. MPR tidak lagi mencerminkan kedaulatan seluruh bangsa Indonesia. Yang ada kedaulatan partai. Ya, diganti kedaulatan partai politik. Yang ketiga,
MPR itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah eh, penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Karena di penjelasan itulah sebetulnya dijelaskan tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dengan dihilangkan penjelasan ini, maka hilanglah pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang biasa kita sebut Stat Fundamental Norm. Nah, yang ketiga. Yang keempat, MPR itu tidak mempunyai kewenangan menggradasi dirinya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Ini sangat-sangat luar biasa pengkhianatannya kepada rakyat. Karena bagaimanapun kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Sahabat, dengan kondisi hari ini, dengan menjalankan Undang-Undang Dasar 2002, tetap walaupun pakai mereknya 45, kondisi kehidupan sosial, kondisi kehidupan ekonomi, kondisi kehidupan politik, dan kenegaraan secara luas, apakah mendekati apa yang diciptakan yang disebut reformasi? Sebetulnya kalau mengatakan reformasi itu tidak ada reformasi itu. Yang terjadi dari kajian kami di Rumah Pancasila yaitu deformasi. Jadi kerusakan yang luar biasa. Kerusakan itu tidak hanya sekedar fisik, tapi justru kerusakan pada diri manusia itu, karakter kebangsaan manusia itu. Sekarang kita coba aja lihat, begitu mudah orang itu menghina orang, menghalalkan segala cara dalam pemilihan-pemilihan itu, sogok menyogok, korupsi juga sudah luar biasa. Dan kalau saya melihat korupsi ini sudah tingkatnya menjadi bahaya ancaman kepada bangsa ini. Jadi korupsi bisa dikatakan sudah subversif ekonomi. Bayangkan korupsi sampai 1.000 triliun itu bagaimana? Itu loh maksud saya. Yang kedua, terus karakter kebangsaan kita dirusak dengan sistem pemilihan langsung ini. Apa yang terjadi? Rakyat ini semuanya selalu menanti tentang bansos. Jadi suara itu diganti bansos dengan sogok menyogok. Jadi semua proses pemilihan umum yang terjadi dengan model demokrasi liberal kata mereka itu sebetulnya transaksi jual beli. Suara bisa jual beli, bahkan anggota DPR, anggota MPR, kalau kita mau mencalonkan wali kota, bupati, sampai gubernur, semua itu serba transaksional. Dengan siapa? Ya dengan partai politik. Kalau kita ingin menggunakan partai politik, otomatis kita harus memberikan yang namanya imbalan. Nah ini yang harus dibayar itu berapa? Itu harus. Nah inilah rusaknya bangsa kita ini. Merembes pada rakyat sehingga politik di dalam rakyat itu di paling bawah di grassroots ada istilah NPWP, politik NPWP. Menurut piro wani piro. Menurut sahabat, demokrasi Pancasila itu memang one man one vote atau permusuhan perwakilan? Kalau kita mau ngomong Pancasila, ya yang harus kita dalami dulu yaitu tentang kolektivisme dan individualisme. Jadi ketika pendiri negeri ini di BPUPKI menentukan sistem kenegaraan kita dari 76 riks sistem negara yang ada di dunia ini itu dipelajari. Sistem presidensil yang seperti sekarang ini, sistem Amerika ditolak. Sistem parlementer model Inggris ditolak. Sistem sosialis model Soviet ditolak. Pendiri ini, bangsa kita ini, dengan cerdasnya mendirikan sistem sendiri. Sistem sendiri itu disebut sistem MPR. Maka di MPR itulah sebetulnya duduk wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia. Dengan konsep apa? Kolektivisme. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok inilah yang akan duduk di MPR itu dengan istilah utusan golongan, misalkan golongan petani, golongan buruh, golongan nelayan, mereka mewakili duduk di sana. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN gitu loh. Kemudian MPR memilih presiden dan wakil presiden. Maka presiden setelah terpilih adalah mandataris MPR.
karena Presiden mendapatkan GBHN untuk dijalankan. Pada masa akhir jabatannya, Presiden melaporkan tentang GBHN ini, apa saja yang sudah dijalankan dan apa saja yang belum dijalankan. Baik, sahabat. Saya terakhir ini ingin mengungkap lebih jauh tentang apa korelasi antara moral bangsa saat ini yang begitu rusaknya dengan tidak adanya BP7. Ya. Jadi sebetulnya BP7 ini membentuk karakter kebangsaan. Jadi kalau karakter kebangsaan rusak, maka rusaklah sebetulnya moral bangsa ini. Jadi bukan berhubungan dengan agama, dengan apa, tidak. Tapi tentang nasionalisme, tentang karakter kebangsaan. Kita sebagai bangsa ini harus mempunyai karakter kebangsaan. Bagaimana bangsa ini mempunyai karakter tentang kejujuran, tentang nasionalisme terhadap negaranya. Itu harus tumbuh. Sekarang tidak ada. Maka pejabat-pejabat pun tidak ada yang sekarang ini mempunyai rasa nasionalisme dan karakter kebangsaan yang seperti itu. Mereka selalu menggaungkan slogan, saya Pancasila, saya NKRI. Sahabat, itu kesalahan besar. Nah, gimana jadi itu? sebetulnya itu juga saya melihat ya, guru-guru besar di perguruan tinggi dan kaum intelektual harusnya menolak